Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Henry Jupri. Hari ini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara membuat aplikasi menggunakan Unity 3D dengan metode reskin atau membeli source code ya teman-teman ya. Di sini nanti saya akan jelaskan bagaimana dari awal cara membuat gamenya dengan metode reskin, lalu di mana saja bisa mengambil aset dengan free yang tentunya tidak melanggar aturan. Terus apalagi ya, mungkin di mana saja bisa mendapatkan source code-nya, termasuk source code yang saya demokan hari ini ya. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita mulai saja tutorialnya teman-teman. Langkah pertama, sebetulnya kali ini saya tidak mendemokan cara menginstal Unity-nya karena itu sangat mudah ya. Nanti teman-teman tinggal masuk ke Google, terus klik download Unity aja. Download Unity, terus teman-teman tinggal download Unity Hub-nya ya teman-teman ya. Nanti di dalam Unity Hub itu tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Nah, di Unity ini nanti teman-teman tinggal add, lalu install sesuai versi source code teman-teman. Kalau teman-teman membuat aplikasi atau game dengan membuat game dengan metode reskin ya. Jadi teman-teman tinggal pilih. Kalau saya ini kan saya sudah download 2 nih untuk kebutuhan. Nah, nanti teman-teman tinggal next saja, next ya, next, misalnya gini, next. Yang kita butuhkan itu ya Visual Studio untuk membuka scriptnya, terus Android build support agar bisa di-build di Android, versi Android. Lalu ini nggak perlu ya mas teman-teman ya. Dokumentasinya juga kalau mau boleh, kalau nggak ya nggak perlu ya, supaya karena semakin banyak dicentang itu size-nya bakalan bertambah. Nanti tinggal di next ya teman-teman, sambil tunggu proses downloadnya. Oke, dari sini saya akan menggunakan source code dari dari yang saya beli dari Mas Tio Prayogo. Beliau itu kemarin membuat source code trivia bundle kit yang di dalamnya ada beberapa source code, multiple quiz, guess the song, tebak lagu ya, dan tebak gambar, guess the picture. Kali ini saya cuma demokan, tidak spesifik cara reskin source code-nya guess the picture ini, tapi bagaimana cara umum mereskin ya. Untuk tutorial source code yang lebih spesifik nanti saya akan coba buat videonya masing-masing ya untuk source code tersebut, ya seperti proses review source code. Tapi kali ini saya hanya menjelaskan bagaimana cara sederhana mereskin dari Unity ya. Oke, ini source code-nya. Jadi langkah pertama kita klik Unity yang sudah kita download, dengan catatan teman-teman sudah punya Unity-nya ya. Project ini saya menggunakan Unity 2018 versi 4.9 dan harus yang sudah LTS ya teman-teman ya. 2017 tuh ada LTS juga ya. Oke. Lalu teman-teman tinggal add project. Nih, tambahkan projectnya yang tebak gambar tadi, lalu select folder, tinggal di klik aja. Oke. Tinggal di klik aja. Oh ya, ini tampilan source code-nya saat kita play langsung ya teman-teman ya. Ini gamenya
sangat sederhana tapi sangat keren, karena di sini ada beberapa level world. Nanti teman-teman dalam satu world ini dia ada 20 level ya. Semuanya isinya tebak gambar ya. Teman-teman bebas nanti isi mau tebak gambar apa aja, mau tebak gambar kota ya kan. Nanti tebak gambar apa lagi nih? Terserah sih ya, tebak gambar buah, tebak gambar hewan, tebak gambar kartun, tapi kartun hati-hati ya, soalnya bisa copyright. Misalnya diklik burger ya. Oke. Nanti tinggal ganti asetnya ini teman-teman, nanti ganti namanya, di sini taruhlah burung kakak tua, di sini kakak tua, terus nanti setting namanya di kakak tua juga di JSON-nya ya, di scriptnya. Oke. Itu penampakannya tadi. Nanti terus kita coba proses editing proses edit di Unity-nya. Yang pertama, saat pertama kali kita install Unity, kita harus masuk di edit, preference, di external tool ya teman-teman, di external tool. Di sini teman-teman harus ngarahin SDK yang sudah di-download sebelumnya menggunakan Android Studio. Jadi satu SDK itu bisa dipakai bisa dipakai di semua engine ya, mau Android Studio, mau Unity ya. Nah, jadi tinggal arahkan saja. SDK saya simpan di C yang ini teman-teman, di SDK, di foldernya saya simpan di sini supaya lebih memudahkan saya menemukannya. Jadi tinggal saya arahkan saja browse ya kan. Nah, nanti sesuaikan. Ini tinggal klik ini kan. Oke. Nah, terus NDK ya, beberapa source code itu memerlukan NDK teman-teman. Jadi buat yang belum punya NDK nanti tinggal klik download di sini aja teman-teman. Ya, nanti diarahkan kok ya. Lumayan besar sih ya. Nanti setelah download teman-teman simpan aja tuh ya. Nanti setelah download tinggal diekstrak, terus post, nanti NDK-nya ini hasilnya teman-teman di dalamnya ya. Diklik ini ya. Ini setelah diekstrak, terus di select folder ya. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau sudah Java di tutorial sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara reskin-nya. Oke. Lanjut lagi. Oh iya, kebetulan ini source code ini menggunakan Google Play Service Firebase ya. Nah, tapi kali ini saya tidak akan menjelaskan cara membuat Firebase, mungkin Firebase untuk source code ya, mungkin di next tutorial ya. Nah, fungsi Firebase ialah agar kita bisa men-tracking atau men-tracking data dari user kita, dia dari mana saja, jumlah installnya, terus bisa bisa memberi notifikasi ke pengguna tiap harinya, tiap minggunya, kapanpun kita, artinya full control di sini teman-teman. Nanti saya coba di lain waktu ya. Oke. Ini tampilan awalnya teman-teman. Jadi nanti jika teman-teman ingin reskin gambarnya ya kan, nanti tinggal teman-teman cari ini musiknya bisa diganti-ganti teman-teman. Terus ini gambarnya tadi ya, ini gambarnya bisa diganti semua ya kan. Ini bisa diganti semua, bisa diganti semua. Terus buton-butonnya ya, ini buton-butonnya semua. Oke. Nah, mungkin kita bisa langsung dimasuk ke sini-nya. Nanti cara masuknya klik kanan di sini atau dimanapun, lalu show in Explorer, supaya kita bisa sebetulnya edit dari sini juga bisa langsung diklik, tapi agak anu ya, gimana ya. Misalnya ini kita mau ganti buton-butonnya supaya dia lebih berbeda ya dari game aslinya.
Tapi jika ingin gunakan buton dan aset-asetnya, mungkin teman-teman harus izin dulu ya sama Mas Tio Prayogo jika sudah mau beli source code dari beliau. Tapi saran saya harus diganti ya teman-teman, supaya mengikut dengan mengikut dengan tampilan dengan keyword teman-teman. Nah, kalau habis ini kita tinggal buka di Photoshop teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal buka di Photoshop. Kemarin saya reset laptop jadi banyak aplikasi yang nah di sini nanti ini backgroundnya bisa diganti ya kan, tinggal menyesuaikan background di nanti carinya di Google atau di tempat-tempat free ya. Nah, untuk nyari aset free itu banyak kok teman-teman, nanti tinggal klik free asset game. Nah, nanti bisa teman-teman cari di Open Game Art ya. Open Game Art itu di sini ini Open Game Art. Ini banyak aset free di sini yang teman-teman bisa download untuk sesuai dengan kebutuhannya. Atau di Game Art 2D ya. Ini dia ya. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang freebies. Nah, ini semua free teman-teman. Jika teman-teman nantinya ingin reskin game Unity yang menggunakan adventure ya, nanti tinggal klik selesai kok ya. Saya juga dulu di awal-awal banyak download di sini. Kalau ingin yang berbayar boleh, yang berlisensi nanti tinggal daftar di sini. Atau mau yang tilesetnya ini kebanyakan game adventure, atau untuk GUI-nya yang kayak game ini ya teman-teman ya. Ini kan banyak buton-butonnya, bisa teman-teman ambil dari sini ya. Jadi cukup mudah teman-teman. Saya tidak bisa menjelaskan cara reskinnya dari ke semua asetnya, nanti bakalan panjang ya teman-teman ya. Ini metode reskin sederhana saja, nanti akan saya review secara tuntas di setiap source code yang akan saya review ya. Tapi kali ini saya bukan review source code, tapi panduan untuk reskin di Unity. Ini panduan sederhana yang pada dasarnya hampir semua source code sama teman-teman, cara reskinnya, cuma kadang versi Unity-nya yang harus berbeda, harus menyesuaikan dengan source code-nya. Jadi diharap saat membeli source code teman-teman diharapkan membeli source code yang sudah menggunakan Unity terbaru teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa masuk di sini, bisa lihat older version Unity. Ini semua versi terbaru, kalau bisa ya menggunakan versi terbaru, minimal teman-teman versi 2017 ya. Tapi yang perlu dipahami, jika Unity 2019 ke bawah, 2018 ke bawah ya, itu nanti harus versi LTS teman-teman. Cara lihatnya ini ya, LTS version. Nah, ini Unity yang support LTS. Nah, nanti bisa cari ada. Nah, kenapa LTS? Karena nanti sekarang Unity hanya support Android hanya menerima APK game yang menggunakan LTS teman-teman ya, yang dibuat dari versi Unity yang LTS dan 64 bit. Artinya 64 bit ya. Oke. Di sini kita coba ganti Unity clan-nya nanti. Nah, ini posisi Unity clan juga berbeda-beda ya teman-teman di setiap source code nanti. Tapi setiap pembelian source code itu akan dijelaskan di tutorialnya, panduannya ya. Nanti tinggal klik di sini. Kalau ini di sini sih ya, tinggal klik ini. Ini nanti kita double klik aja, nanti otomatis saat double klik nanti dibuka melalui Visual Studio. Itu otomatis ada saat kita download di Unity mencentang Visual Studio. Nah, ini kita tinggal ganti bannernya ya teman-teman ya. Tapi lagi-lagi saya bilang ya harus pakai testing ads ya. Ini menggunakan AdWords ya. Nah, ini testing ads banner interstitial. Untuk source code ini menggunakan banner teman-teman. Nah, ini dia banner interstitial, sama kan ini banner. Nah, ini 712 itu interstitial, 111 itu inilah banner. Nah, ini kalau sudah ya tinggal Ctrl S teman-teman, di save ya. Oke. Nah,
itu untuk penggantian. Jika untuk mengganti karena di sini menggunakan Firebase sih ya. Nah, nanti teman-teman tinggal ganti Firebase-nya nih. Nanti tinggal nanti tutorial penggantian Firebase di source code itu nanti saya buatkan tutorial lainnya ya. Oke. Ini saya contohkan saja ya. Nah, ini untuk edit image-nya tadi di sini. Ini butonnya ya. Biasanya nama foldernya itu image ya, resource ya. Nanti sound-nya juga teman-teman bisa edit ya. Editnya itu menggunakan Audacity teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung nanti cara edit sound-nya menggunakan Audacity bagaimana, nanti saya buatkan tutorial juga ya. Karena sebetulnya ini yang pakai WAV dia bisa pakai MP3 atau OGG, tapi kalau saya sih ya reskinnya mending menggunakan jenis file yang sama. Nanti kita edit di teman-teman di Audacity. Nah, ini resource-nya yang isinya tadi kan. Nah ini dia teman-teman. Nanti pertanyaannya itu sama dengan jawabannya itu harus sama dengan nama ini ya. Atau ada juga yang walaupun tidak sama nanti kita sesuaikan di Unity-nya. Ada panduannya nanti di setiap software. Oke. Lalu nanti teman-teman tanya, taruhlah ini Alpukat, Pixabay, ini nih Pixabay. Oh berarti source code ini agak lupa saya. Dia tidak menggunakan nama file untuk jawabannya ya. Ini nama file aslinya. Untuk mencari gambar yang gratis, bukan cuma melalui aset-aset ini ya. Kita bisa nyari di Google juga teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal cari, misalnya saya mau buat tebak gambar buah ya. Mana tadi? Tebak gambar buah. Pakai bahasa Indonesia boleh juga, tebak gambar buah ya semuanya. Taruh semua buat cari buah anggur PNG, atau bisa juga buat nama bahasa Inggrisnya lebih banyak biasa pilihannya grape PNG ya. Nanti tinggal klik gambar. Nah ini sebetulnya bisa teman-teman ambil semua, tapi kadang ada gambar yang berlisensi dan itu agak rawan teman-teman. Untuk saya sih tidak sarankan, tapi kalau teman-teman nekat ingin modifikasi terserah sih teman-teman ya. Nanti jika ingin yang betul-betul aman, teman-teman tinggal klik fitur di Google, lalu hak penggunaan diklik, lalu klik yang dilabeli untuk digunakan ulang dengan modifikasi ya. Nah semua gambar yang di sini tuh bebas penggunaan sih teman-teman. Teman-teman bisa gunakan lagi kembali ya. Dan kebanyakan itu dari Pixabay ini nih ya. Contoh ini Grab ya, Pixabay ya. Nah ini pakai Pixabay semua. Teman-teman tinggal klik aja, itu semua gratis teman-teman ya kan. Lebih bagus lagi kalau langsung masuk situsnya ya. Di sini diklik masuk di situsnya, terus download. Ini Pixabay ini gratis download kok image-nya ya. Nanti tinggal download, sesuaikan resolusi yang mana. Kalau aset sih ini juga cukup, kalau besar juga kalau sini, tapi itu terserah teman-teman sih. Tinggal download. Nanti ada peringatan downloadnya. Nah ini kan teman-teman mau donasi juga boleh, support untuk si yang punya. Nah ini teman-teman hasil dari tadi. Nanti teman-teman tinggal misalnya ini mau ganti anggur tadi Grab, nanti tinggal teman-teman tinggal buka di Photoshop ya kan. Nanti tinggal cari tadi di mana itu download. Nah ini tadi Grab-nya ya kan. Nah ini kan jadi ya. Kalau mau yang pakai background juga boleh ya kan. Nanti cari gambar yang pakai yang ada backgroundnya, atau boleh teman-teman bikin background sendiri sih. Di sini tinggal sesuaikan background apa sih, misalnya
sudah jadi sih teman-teman. Nanti tinggal save aja, file, save as. Nah ini jenis filenya saat mau menyimpannya harus sama ya teman-teman, jenis filenya. Dia pakai apa ya? Oh dia pakai JPG teman-teman. Jadi hanya dua jenis file tuh, PNG dan JPG ya. Oke. Ini JPG. Nah ya kan. Untuk namanya saran saya boleh nanti di rename saja di sini, atau mau sama juga boleh ya. Terus habis ini ikut defaultnya aja. Nanti saat teman-teman udah ganti, nah ini dia sekarang, ini gambar teman-teman kan. Oke. Tapi saat pergantian di situ nanti teman-teman harus ganti di sini juga ya. Saat dia play nanti pertanyaannya harus diganti juga di sini. Buat tadi di mana ya? Nah ini kan tadi gambarnya alpukat ya. Kalau kita namakan Grab itu akan salah teman-teman ya kan, karena jawabannya kita belum ganti teman-teman. Jadi harus avocado. Nah ya kan, itu teman-teman. Nanti masalah penggantian ininya, asetnya dan segala macam setting gameplaynya saya tidak jelaskan panjang lebar, karena ini bukan review source code ya, tapi cara membuat atau reskin game di Unity yang mungkin teman-teman sudah punya source code sendiri ya, tapi masih bingung cara setting. Nah untuk kadang sih ada error-errornya juga. Saran saya kalau punya error nanti lihat konsolnya di sini, terus teman-teman cari di Google ya, copy errornya, terus taruh di Google errornya di sini ya. Kebanyakan tuh saya nemu di YouTube, Shutterstock atau di di GitHub ya, GitHub atau Stack Overflow ya. Oke. Jadi nanti semakin terbiasa teman-teman praktek, intinya sih harus praktek ya, semakin sering ya, semakin terbiasa nanti semakin gampang sih ya. Ini untuk karya reskin ya. Tapi saya sarankan bisa develop sendiri sih. Lagi-lagi saya sarankan kalau mau belajar develop sendiri, baik di Unity atau Unreal Studio, bisa gabung di decoding.com ya. Di decoding tuh paling saya sarankan, karena saya pernah ikut di sana dan materinya bagus ya. Dan bisa tanya jawab di sana. Oke. Ini decoding teman, ini buatan anak bangsa nih, wajib support. Nah sampai di sini coba kita build ya jadi game. Nanti tinggal file, build setting ya. Player setting ini kan otomatis saya baru download ekstensi Android ya, jadi otomatis ini tidak perlu diubah, langsung tinggal player setting ya. Di sini nama developernya taruhlah namanya developer saya NJ Studio, terus namanya tebak gambar ya, versinya 1.0 ya, versi awal ya. Kalau mau ganti ikonnya nanti teman-teman bisa ganti di sini atau melalui untuk penggantian ikon ikon di sini juga teman-teman bisa melalui sini ya, bisa ya. Nah nanti soalnya biasa kadang bukan di resource teman-teman, dia di luar biasanya. Nanti bisa ditemukan di sini ini dia. Nah ini dia ya. Oh ini ikonnya, teman-temannya ikonnya teman-teman tinggal show explorer. Nanti nah ini ikonnya ketemu ya. Oh rupanya dalam image tadi. Oke. Nah kalau udah ganti ikonnya,
ini diabaikan aja ya. Nanti yang kita setting di sini adalah layar pertama di company name, terus product name, nama gamenya, terus di outer setting ya. Nah, karena di sini menggunakan Firebase, saat merubah ini biasanya akan ada peringatan di sini teman-teman. Nah di sini dia, karena dia menggunakan Firebase, ini nggak bisa langsung ubah teman-teman, harus disesuaikan dengan Firebase-nya, makanya harus buat Firebase dulu. Tapi di next tutorial ya teman-teman ya. Nah dia akan sama di sini package-nya di Firebase dengan sini teman-teman ya. Kalau dia nggak sama, dia bakal error, bisa Google dia. Oke. Nah nanti di sini versinya ikut sini ya. Terus pengaturannya di scripting backend ini harus ILCP ya, jangan mono ya. Mono sudah nggak support tuh. ILCP ini oke lah, ini udah pas. Ya. Ngubah package name itu kadang harus load berkali-kali karena Firebase-nya baca teman-teman. Oke, di sini settingannya teman-teman x86 dihilangkan aja sih kalau saya, soalnya kecuali teman-teman mau setangan juga boleh, tapi x86 itu sudah beberapa HP udah nggak support sih, yang HP-HP jadul aja ya. Jadi ARM64, ARM7 ya. Udah ganti ini, nanti teman-teman tinggal ke publishingnya ya. Pengaturannya default aja, ikut aja di sini tampilannya, walaupun di SC teman-teman yang lainnya ya. Oke, misalnya package-nya ROM aja Studio tebak gambar, terus keystore-nya harus dibuat karena pertama kali ya teman-teman. Lagi-lagi kalau saya sih lebih mudahnya saya langsung ambil di sini ya teman-teman ya. Nah di sini kita buat keystore baru ya, terus cari di mana kita mau simpan keystore-nya ya. Nah, misalnya di dalam source code-nya boleh ya, langsung namakan di sini Studio tebak gambar. Lalu namanya di sini keystore password saya paste mengikuti itu ya, boleh. Nah, lalu di sini klik create new, masukin lagi paste 50 tahun boleh, 40 juga boleh, maksimal 50 ya teman-teman ya, minimal 25. First name-nya sebetulnya ngasal juga boleh, tapi bagusnya sih isi aja sih Makassar, Sulawesi Selatan ID. Oke, create key. Nah ini udah jadi, nanti tinggal klik ini ya di Studio tebak gambar, lalu paste. Oke, kalau udah nanti teman-teman tinggal build. Oh iya, ini build versi APK ya. Jika ingin menggunakan build versi AAB, teman-teman tinggal klik ini teman-teman ya, build app bundle. Itu artinya versinya AAB yang nanti size APK-nya bakalan lebih mengecil, dan ini sangat direkomendasikan oleh Google Play Store untuk versi sekarang itu menggunakan AAB ya, Google app bundle, supaya hanya nanti APK-nya APK teman-teman itu menyesuaikan device user yang mendownload. Tapi kalau masih bingung sih di awal sih ya hilangin aja sih, pakai APK aja sih boleh sih ya. Kalau mau development build ya boleh, nah, tapi kalau saya sih
mending yang real aja supaya mencegah kemungkinan error saat upload nanti, siapa tahu ada yang sesuatu yang tidak pas. Jadi tinggal build ya, nanti tempatnya di sini tebak gambar, ini nama APK-nya boleh lah ya, tes bagian terus save. Because of remote member ya, yes saja ya, yes. Ini nanti deteksi Android SDK-nya, JDK-nya ya. Jadi kalau teman-teman belum masukkan SDK dan JDK-nya bakalan nggak bisa build teman-teman ya, nggak bisa build. Oh di sini juga Unity itu sama dengan Android Studio. Jadi teman-teman minimal punya laptop RAM-nya minimal 4 GB, terus minimal Core i5 lah, lebih ke atas lagi masih malah lebih bagus. Kalau di bawahnya tuh bisa. Terus usahakan Windows-nya versi 64 bit ya, versi 64 bit. Nah nanti kalau ada dia gagal build, nanti ada pesan errornya, nanti teman-teman bisa cari di Google untuk errornya itu penyelesaiannya apa. Apalagi kalau teman-teman paham bahasa Inggris ya. Kalau saya sih modal translate dulu lah. Bisa juga tanya-tanya di forum ya, forum Unity. Oke. Ini lama build-nya itu tergantung spesifikasi laptop teman-teman. Semakin tinggi spesifikasi laptop teman-teman, maka proses build-nya juga semakin cepat teman-teman ya. Nah ini udah jadi. Tapi kalau semakin banyak error sebetulnya semakin sering dapat error itu sebetulnya teman-teman sebuah tantangan. Jadi semakin banyak bisa banyak belajar kan, karena jalan yang mulus-mulus juga kurang bagus, nanti ke depan dapat error malah kebingungan. Jadi error di awal malah lebih bagus ya. Jadi perbanyak praktek aja teman-teman. Dunia publisher Android itu sangat menjanjikan ya. Saya mulai 2015 kok, dari nol sama sekali. Jadi 2014. Jadi kalau saya bisa, seharusnya teman-teman juga bisa ya. Dan kabar baiknya sekarang itu semakin banyak tutorial. Dulu saat belajar saya 2014 minim tutorial teman-teman ya, minim tutorial. Oke, ini APK-nya udah jadi, APK-nya sudah jadi. Dia teman-teman ya, size-nya 31 MB, bisa juga ya. Nanti teman-teman bisa tes kalau saya pakai BlueStacks atau pakai real device ya, real HP juga boleh ya teman-teman ya. Jadi tergantung. Kalau emulator itu banyak, ada Memo, ada Nox, BlueStacks. Saya malah baru pakai BlueStacks lagi nih. Kemarin saya tes gara-gara saya reset laptop, malah lebih tampilannya BlueStacks lebih bagus ya. Nah, sebentar setelah testing ini saya akan jelaskan mau beli source code di mana aja ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Sorry. Sambil tunggu ini kita coba kalau mau beli source code-nya nanti bisa di untuk source code game ya, nanti coba sell my apps ya, sell my apps, nanti boleh saya sertakan di link deskripsi kok ya. Nah di sini teman-teman bisa beli banyak, bisa milih banyak source code nih ya, game Unity. Android Studio juga ada kok di sini, tapi lebih saya anjurkan kalau Android Studio beli di Codec-nya lebih banyak dan lebih murah. Di sini agak mahal-mahal sih, tapi sesuai kualitas kok ya.
nanti teman-teman bisa nih dari harga $99 sampai ada yang $1.000 loh ya. Nah, ini salah satu cara untuk riset juga sih, game-game mana aja sih yang laku dijual. Nah, nanti riset aja di Selma PPS nih, ini semua game-game baru dan laku dijual ya. Laku dibuat lah maksud saya ya. Oke. Ya, ini kan ada nih. Nah, ini pilihannya banyak banget ya. Ada malah yang bundle ya, dibundle ya. Nah, ini top trending template ya. Berarti ini yang lagi laku nih teman-teman, bukan hanya laku di Selma PPS, tapi sebetulnya pencariannya di Google Play juga masih gurih nih, masih bagus. Ini salah satu nah ini juga nih jadi trending dan news ya yang terbaru ya, tapi ya most popular this month ya. Kalau di sini populer seharusnya di Google juga salah satunya ya, ini hanya indikator aja sih, salah satu indikator aja ya. Jadi teman-teman tinggal pilih kayak ini GoKnox 3D juga saya juga udah bikin. $49, itu tinggal bikin akun sini terus beli ya. Oke. Nah, di sini dijelaskan ya, lengkap deh, ada panduannya ya. Itu aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin ngedevelop sendiri dari awal ya, teman-teman bisa gabung di Decoding. Lagi-lagi masuk di Decoding, nanti diajarin di sini kayak kelas, kayak kursus gitu teman-teman ya. Nah, bukan kursus prakerja teman-teman ya. Bisa juga di Cupa Mobile, banyak sih Cupa Mobile. Nah ini Cupa Mobile kan. Bisa juga di Codecaster, banyak sih, tapi saran saya di sini sudah sangat bagus ya. Oke. Nah kita coba testing nih ya. Kalau dirasa gamenya sudah mantap dari segi desain, dari segi iklannya sudah keluarnya sudah bagus ya, udah nggak bug-bug, nggak ada purpose-nya, ya sudah tinggal dibuatkan deskripsi, icon ya, SS icon. Oh iya teman-teman ya, ukuran icon di Play Store itu 512 x 512 teman-teman. Terus ikonnya seukuran thumbnail YouTube juga boleh, 720 x 1280 atau 800 x 1280 atau HD yang 1090 x 1080 x 1920 ya, bebas. Boleh portrait, boleh landscape, boleh. Nah, ini ya kan, ini test edge-nya keluar, aman kan. Nah, kita testing. Burger bener gak ya? Oh bener dia. Interstitial bakalan keluar saat dia kita salah jawab ya, kalau nggak salah. Nah ya ini bakalan hilang satu kalau setiap salah pertanyaan ya. Nah kalau kita game over, interstitial bakalan keluar. Nah, gitu teman-teman. Ini dan satu source code ini aja teman-teman bisa buat banyak banget ya, banyak game di Unity ya. Bisa tebak gambar, bisa tebak, hati-hati dengan tebak-tebak yang berkaitan dengan hak cipta ya teman-teman ya. Saya tidak sarankan karena itu bisa mengakibatkan aplikasi teman-teman kena reject, kena suspend, atau kemungkinan terburuk ialah akun Google Developer teman-teman malah kena banet ya, atau suspend ya. Jadi tolong dihindari konten-konten yang berbau hak cipta ya, semacam kartun ya, itu apalagi kalau di konten musik yang berbau-bau copyright, yang macam musik-musik artis itu tuh berbau-bau copyright sekali ya. Harus hati-hati ya teman-teman ya.
sering-sering nanya-nanya lah di grup kalau teman-teman mau tanya bolehlah tanya tapi saran saya tanya di fanspage saya ya, di Haji Studio, tapi sesuai dengan videonya. Nanti insya Allah saya akan usahakan jawab kok ya pertanyaan teman-teman seputar Mas Henry, Daeng Henry ini untuk keyword ini copyright gak ya? Boleh, nanti saya bantu jawab ya. Saya akan jawab di situ. Bukan berarti saya akan benar terus ya. Mau siapa tahu kenapa saya arahkan di kolom YouTube atau kolom di fanspage. Kolom fanspage lah lebih bagus. Karena nanti teman-teman yang lain bakalan lihat dan bisa ngasih masukan juga ya. Bahwa ini nggak bisa. Syukur-syukur nanti dikasih keyword lah ya. Oke, teman-teman. Saya rasa tutorialnya sampai di sini saja ya. Ini videonya malah sampai 43 menit ya. Oke. Nanti saya coba skip yang agak yang bikin gawat lah tadi. Saya coba potong nanti. Mungkin jika videonya masih kurang, saya minta maaf. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam videonya, nanti teman-teman bisa komen di YouTube-nya sesuai videonya untuk pertanyaannya, dan atau di fanspage saya ya, fanspage Haji Studio yang akan saya share juga videonya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang baru ingin terjun di dunia publisher Android, atau mungkin yang sudah lama tapi malah vakum terus udah lupa. Nanti bisa kita belajar bareng-bareng ya. Saya juga masih dengan membuat video tutorial ini di channel ini, saya malah seakan belajar kembali ya. Mungkin dengan komentar teman-teman saya malah belajar banyak hal tentang kesalahan-kesalahan di pembuatan aplikasi atau game ya, atau di bidang apapun. Jadi kita saling support aja ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini saja dulu teman-teman, tutorial sederhana cara reskin game menggunakan Unity 3D, dan semoga video ini bermanfaat. Next tutorial nanti saya akan bahas mungkin cara riset keyword sederhana ala saya ya, atau mungkin cara membuat akun developer, atau cara membuat Firebase untuk APK yang source code yang menggunakan fitur Firebase ya. Jadi semua akan saya buat, insya Allah akan saya buat, tapi nanti saya sesuaikan lah dengan kondisi ya. Karena untuk membuat akun developer saya harus membeli akun developer sendiri, jadi supaya saya bisa praktekkan dari awal bagaimana cara pembuatannya. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sampai jumpa teman-teman.